manusia akan mengenal jati dirinya ketika dia susah. Kalau dia lagi senang, biasanya lupa. Kalau nggak punya uang, dia keluar rumahnya dengan hati yang penuh pengharapan kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kata dia, nggak punya uang ya Allah. Tapi kalau banyak uangnya, terkadang tidak datang ke masjid. Tapi kalau nggak punya uang, Masya Allah, sebelum semua datang sudah ada di saf awal dia tuh. Karena dia tahu dia memerlukan Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang bisa bantu dia kecuali Sang Pencipta. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk memohon. Kau lemah, nggak bisa apa-apa. Semua yang jadi mudah itu karena Allah yang memudahkan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saya bisa sampai ke Singapura ini, bisa sampai ke Masjid Raudhah, dan antum semua bisa hadir di tempat ini, itu murni karena karunia Allah kepada kita. Allah menggerakkan hati kita, lalu kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Maka tiada yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pujaan kita selain Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Dalam setiap salat kita senantiasa mengikrarkan dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini adalah hari Jumat, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad pada hari Jumat diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hari ini sudah berapa kali kita bersalawat buat Nabi? Kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini, ini sepertinya hitungannya sudah ribuan salawat, Masya Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri Nabi kita, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk istri-istri yang lainnya, dan juga untuk anak cucu beliau dan para sahabat Nabi yang mereka telah berjuang dan mereka dipilih langsung oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita yang berada di negeri Singapura ini boleh merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya ruku, nikmatnya sujud, nikmatnya bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus terang, saya agak nervous mau ceramah di sini.
Karena apa? Karena tadi kita ngobrol sama teman-teman yang dari Singapura, ana takut nggak paham sama bahasa kita nih. Karena bahasa Melayu masih asli banget ya. Sedangkan bahasa Indonesia udah campur aduk gitu. Tapi mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah doa. Manusia adalah insan yang lemah, dhaif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kita nih, agar kita tahu diri. Sebagian orang ada yang sombong, yang takabur, yang merasa kuat, merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat. Padahal Allah Jalla Jalaluh di dalam surat An-Nisa ayat 28 berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah bahasa Melayunya apa? Sama kan? Lemah kita. Apanya yang lemah? Apanya yang lemah? Segalanya. Lemah terhadap godaan wanita. Lemah semangatnya. Lemah fisiknya. Lemah ketika menghadapi problematika dalam kehidupan ini. Terkadang kita tidak mampu untuk menghadapinya karena kondisi kita lemah. Orang yang tahu diri, maka dia akan berusaha untuk memperkuat dirinya. Kita yang lemah nih gimana jadi kuat? Kita akan menjadi kuat kalau ada yang membantu kita, kalau ada yang menolong kita. Kita lihat banyak orang kaya di Singapura ini. Adakah orang kaya yang membina rumahnya sendiri? Dari pertama dia pasang batu bata, kemudian terus dia nggak ada. Dia memerlukan orang lain. Karena rumah itu tidak akan berdiri tanpa ada orang lain. Berapapun uang yang dia miliki, berapapun, dia tidak akan bisa membuat kereta. Dia memerlukan orang lain yang membuat kereta. Dia memerlukan orang lain yang memandikan keretanya. Tatkala keretanya rusak, dia memerlukan orang lain yang memperbaiki keretanya. Dan kita lemah. Tatkala kita melihat umpamanya nih, kita lihat nih, mana anak muda yang badannya Masya Allah kekor ya. Mungkin kalau dia disuruh ngangkat mobil kuat dia. Ada. Tapi Allah kasih, Allah turun kepada dia sakit gigi. Tahu sakit gigi? Badannya kuat, keker. Allah turunkan sakit gigi. Udah cari pertolongan orang. Mungkin berangkat ke hospital. Dia harus minum obat agar nyerinya hilang. Dia harus datang ke dokter. Padahal badannya kekar. Kasih sakit gigi, udah habis. Apa yang nak kita sombongkan? Nggak ada. Dan terkadang jamaah, kita dihadapkan oleh problematika yang membuat iman kita itu runtuh. Masya Allah, mungkin kita sholat, kita puasa, Allah goda tuh dengan wanita cantik,
dorongan syahwat kita membuat kita terkapar. Andai kata bukan karena Allah, mungkin kita sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena memang kita lemah dan sudah menjadi qadrat manusia. Ketentuan Allah Jalla Jalaluh, kita diberi cobaan dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya dengan kita ngaji sunnah, kita mengatakan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, problema kita dalam kehidupan ini selesai. Tidak. Bahkan seringkali tatkala seorang itu mengenal sunnah, ketika seorang itu masuk ke dalam agama Allah ini, ternyata problematikanya semakin banyak. Pasal-pasal yang dia hadapinya semakin kuat. Dan tatkala itu dia mau kemana, itu sudah sunnatullah dalam kehidupan ini. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan dapat masuk surga? Apakah kalian mengira dapat masuk surga? Kita aja untuk mendapatkan uang $5.000 harus bekerja dari jam berapa? Dari pagi sampai sore, terus bekerja. Bagaimana dengan surga Allah Jalla Jalaluh yang luasnya tidak seluas Singapura, yang luasnya tidak seluas Nusantara, yang luasnya arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Masuk surga itu tidak mudah. Kalian jangan mengira dengan mudah dapat masuk surga, padahal kalian belum ditimpa oleh petaka seperti yang pernah menimpa umat-umat sebelum Islam, yang mereka ditimpa dengan dharra, ba'sa. Dharra, ba'sa ini kemiskinan, tidak memiliki uang, kefakiran, masalah ekonomi. Dharra, permasalahan kesehatan, sakit. Kalian belum ditimpa seperti itu, kemudian kalian ingin masuk surga. Wa zulzilu, bahkan mereka digoncangkan hatinya dengan berbagai macam pasal problematika dalam kehidupan ini, sehingga mereka berkata, Nabi, Rasul, utusan Allah dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Dikarenakan yang mereka hadapi sudah begitu dahsyat. SKB 2965L, SHA 3369S, GZ 51851. Tolong jaga kenderaan, orang tak keluar. Nah, sampai mana kita?
Jadi intinya, kita kalau mau enak, mau nyaman, itu harus berjuang, harus berkorban. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ayyuhuma afdal ayyumakkana ar-rajul aw yubtala? Mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama seorang itu yumakkan fil ard, diberi kedudukan, diberi nikmat, diberi kekayaan, lalu dia bersyukur kepada Allah, dengan orang yang diberi cobaan dalam kehidupan ini dan dia bersabar? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang miskin yang bersabar? Mana yang utama? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan diberi kedudukan, diberi kemuliaan, diberi kekayaan sampai dia itu dicoba dulu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu sunnatullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah perjalanan beliau sampai wafatnya beliau itu nyaman terus? Tidak. Beliau diusir dari kampungnya, beliau disakiti. Baru setelah itu mendapatkan kedudukan, menjadi khalifah di kota Madinah. Nabi Yusuf alaihissalam, kapan dia menjadi raja di Mesir? Menjadi orang terpandang di Mesir kapan? Setelah dibuang di hutan, setelah dijual, setelah digoda dengan wanita, setelah dimasukkan penjara, dimasukkan jail, baru setelah itu mendapatkan kedudukan. Itu sunnatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia akan mengenal jati dirinya ketika dia susah. Kalau dia lagi senang, biasanya lupa. Kalau nggak punya uang, dia keluar rumahnya dengan hati yang penuh pengharapan kepada Sang Pencipta. Ya Allah, kata dia, nggak punya uang ya Allah. Tapi kalau banyak uangnya, terkadang tidak datang ke masjid. Tapi kalau nggak punya uang, Masya Allah, sebelum semua datang sudah ada di saf awal dia tuh. Karena dia tahu dia memerlukan Allah Jalla Jalaluhu. Nggak ada yang bisa bantu dia kecuali Sang Pencipta. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk memohon. Kau lemah, nggak bisa apa-apa. Semua yang jadi mudah itu karena Allah yang memudahkan. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, kata Allah, kalian hamba-hambaku, kata Allah, ud'uni, mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku, aku akan kabulkan. Wad-du'a huwal ibadah. Dan doa adalah ibadah yang paling mulia. Jadi jangan merasa sudah tidak memerlukan Allah karena sihat, karena kaya, karena semua urusannya sudah dimudahkan, sehingga dia merasa ya udah tidak butuh, tidak memerlukan bantuan Sang Pencipta. Padahal dia harus ingat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Al-Imam Syaukani berkata, fad-du'a huwa a'la anwa'il ibadah wa arfa'uha wa ashrafuha. Kata Imam Syaukani, doa adalah salah satu
bentuk ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling agung. Doa. Bahkan orang yang paling lemah, walaupun dia kaya raya, walaupun dia sihat, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa. Nggak mampu dia berdoa. Digoda oleh syaitan sehingga tidak pernah memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Tidak mampu berdoa. Terkadang kita berangkat ke Baitullah atau kita masuk ke masjid. Hari Jumat ada waktu mustajab. Kita lihat saudara-saudara kita berdoa memohon kepada Allah. Kita nggak bisa berdoa. Kita melihat yang satu menangis. Mereka yang lagi tawaf, mungkin kita berangkat umroh, lagi di tempat sa'i, lagi di Arafah. Sebagian orang bisa menangis, kita tertawa-tertawa. Kita bercakap-cakap dengan manusia. Subhanallah. Kemana kita? Apakah kita tidak perlu dengan Allah? Orang yang paling lemah adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Khalun nas man bakhila bis salam. Dan orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Bertemu dengan saudaranya, mungkinlah kalau dia berbagi uang dia pelit. Salam, uangnya tidak berkurang. Beda kalau kita ke Karpak, mungkin akan dipotong duit kita ya. Setiap ke sana, kita salamnya nggak dipotong duitnya. Duitnya tetap nggak berkurang yang di kantong kita. Tapi kita tidak mau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Diam. Padahal saudaranya. Maka ingat, jangan menjadi orang yang paling lemah dan jangan menjadi orang yang paling bakhil, yaitu orang yang bakhil mengucapkan salam. Tatkala kita terkena musibah, kita akan minta tolong biasanya kepada orang, kepada manusia. Kita datang ke fulan, ana punya problem, ana lagi punya pasal yang begitu beratnya. Emangnya saudara kita bisa bantu kita? Kita semua jamaah kita nih, semuanya punya masalah, semuanya punya problematika. Ketika ada orang datang kepada kita, mengadukan problem dia kepada kita, akan bertambah problem kita. Ketika dia minta uang sama kita, kita kasih. Sekali dia datang kita kasih $10. Besok datang lagi kita kasih $10. Besok datang kita kasih lagi. Keempat datang gak dibukain pintu sudah. Dilihat, oh fulan, kata dia, sudah jangan dibuka. Manusia, lemah dia. Kenapa kau minta sama manusia? Kenapa engkau tidak memohon kepada Sang Pencipta? Yang dia mengatakan ud'uni astajib lakum. Sebagian kita nggak yakin sama Allah. Sebagian kita lebih yakin dengan uangnya daripada dengan Sang Pencipta yang di sana. Seorang Abul Atahiyah mengatakan, la tas'alanna bunayya adama syai'an wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Kata dia, jangan pernah kau minta kepada manusia, nggak perlu kau minta sama dia. Terus aku perlu bantuan, wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu.
mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Kita punya teman, jam 10 malam sudah ditutup pintunya. Datang besok, mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup. Allah yaghdabu in tarakta su'al. Allah murka, Allah marah ketika engkau enggak meminta kepada Allah. Sedangkan manusia, bedanya manusia sama Allah, manusia kalau dimintain tolong sekali, dua kali, tiga kali, yang ada dia yang marah. Kok terus minta tolong sama aku? Cari orang lain lah, jangan cuma sama aku. Tapi Allah Jalla Jalaluhu, tatkala kita datang kepada pintunya, kita datang ke rumahnya memohon kepadanya, dia selalu mendengar doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada kawan kita yang berjanji, berikrar, aku akan membantumu, apapun masalahmu, apapun problematikamu, kau datang sama aku. Maka kalau sama manusia, kita akan datang sama dia. Allah Jalla Jalaluhu berjanji semua permohonan kita, semuanya, baik yang kecil, yang besar, akan dikabulkan oleh Allah, apa saja. Karena itu sudah janji Allah. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad, kalau orang-orang bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Doa orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah. Sebagian di antara kita nggak berdoa. Sebagian di antara kita baru berdoa ketika sudah penat, letih, minta tolong sana, minta tolong sini, nggak ada yang bisa bantu, baru kepada Allah. Kemana kau selama ini kau nggak datang sama Allah? Ketika anak kita sakit, yang ada dalam pikiran kita siapa? Dokter, hospital, obat. Kemana Allah? Yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang kalau aku sakit, dia akan menyembuhkanku. Kenapa kau jadikan Allah yang terakhir, bukan yang pertama? Baru setelah itu kita usaha, kita datang ke hospital. Tapi tetap ketika anak kita sakit, kita ngomong nih, kita cakap sama diri kita, ya Allah, kalau seluruh dokter di Singapura ini berusaha untuk menyembuhkan anakku dan engkau tidak berkehendak, gak bakal sembuh ya Allah. Nggak bakal ya Allah. Hanya kau yang bisa menyembuhkan. Kita berangkat ke dokter karena kau perintahkan aku untuk berobat, untuk berusaha. Tapi tetap yang bisa menyembuhkan hanya Allah Jalla Jalaluhu. Kemana Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Tidak ada seorang muslim pun yang dia berdoa dengan sebuah doa, dia memohon dengan satu permohonan kepada Allah, yang di dalam doanya tidak ada permohonan dosa, tidak ada permintaan untuk memutuskan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Allah akan berikan kepada dia satu di antara tiga. Satu di antara tiga Allah akan kasih. Yang pertama, imma an yu'ajjallahu da'watuhu atau yu'ajjillahu da'watahu. Apa yang dia pinta Allah berikan. Mungkin dia berdoa, ya Allah, berikan kepadaku istri yang soleha. Subhanallah, besok dikasih sama Allah istri yang soleha. Berdoa minta istri yang soleha, nggak dikasih-kasih sama Allah. Allah kasih yang lain. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Doanya ini dikumpulkan, ditabung buat dia di akhirat.
Karena terkadang kita lebih memerlukan doa itu di akhirat daripada di dunia. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu' mithlah. Allah palingkan musibah, kejahatan yang akan menimpa kita yang sama kedudukannya sama doa itu. Mungkin kereta kita akan tabrakan. Kita memohon anak kepada Allah, nggak dikasih-kasih anak, tapi kita nggak pernah tabrakan, selamat terus. Itu dari mana? Dari doa kita, dari permohonan kita. Ketika Nabi menyampaikan ini, para sahabat berkata, qalu idzan nukthir. Kalau semua permohonan kita ada jawabannya, Allah kabulkan dengan 1 dari 3, maka kita akan memohon banyak-banyak kepada Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar. Allah akan memberikan lebih banyak. Lebih banyak jamaah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra." Kata Allah, andai kata semuanya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berdiri semuanya di sebuah medan, semuanya berdiri. Kemudian semuanya memohon. Yang ini minta menjadi raja, yang ini minta menjadi ulama, yang ini minta menjadi orang terkaya di dunia. Semua minta dengan permohonan. Kemudian kata Allah, aku berikan apa yang mereka pinta, semuanya. Itu tidak akan mengurangi yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian diangkat, jamaah. Nggak ada yang berkurang. Tinggal kita yang banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan meninggalkan doa, baik dalam kondisi suka atau duka. Karena Allah murka, Allah marah kalau kita nggak berdoa. Kalau kita tidak memohon kepadanya, Allah akan marah kepada kita. Kita lihat para nabi. Para nabi itu orang-orang yang sudah dicintai Allah, yang mereka tidak perlu berdoa. Allah sudah tahu kalau mereka memerlukan bantuan Allah. Allah uji mereka dengan ujian yang begitu beratnya. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, berapa tahun dia berdakwah di kaumnya? Berapa tahun jamaah? 950 tahun. Dalam kondisi yang begitu menyakitkan hati, dia memohon kepada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satupun orang kafir di muka bumi ini. Allah kabulkan doa. Tidak ada satupun orang kafir yang hidup di masa Nabi Nuh. Anaknya pun habis yang kafir. Yang tersisa hanya yang ada di atas perahu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di antara kita yang tidak punya anak? Ada? Ada nggak yang nggak punya anak? Coba angkat tangan. Kalau yang muda-muda tak punya anak ya belum nikah mereka lah. Tapi yang udah tua, yang udah umur 60 tahun belum punya anak, ada? Nggak ada. Alhamdulillah semuanya punya dzurriyyah thayyibah insyaallah. Nabi Ibrahim sudah tua renta, nggak punya anak, tapi dia tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kasih anak. Sudah tua, istrinya tak bisa punya anak, mandul istrinya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang soleh. Mungkin kalau sekarang ada orang umurnya 60 tahun, udah putih jenggotnya, rambutnya udah putih, kemudian berdoa, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Apa kata orang? Ente gak bercermin tuh, masih mau punya anak, udah tua gitu. Gak apa-apa. Kitanya yang jadi masalah, putus asa. Kayaknya gak mungkin nih udah. Kata dokter udah mandul, gak bisa punya anak nih. Subhanallah. Kau percaya sama dokter? Allah Jalla Jalaluh menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Gak ada bapaknya, gak ada ibunya, Allah ciptakan. Allah menciptakan Hawa tanpa ibu. Allah menciptakan Isa alaihi salam tanpa bapak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Kita cuma memerlukan Allah mengatakan kun. Ya Allah, kau katakan kun, selesai. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwah beliau? Tapi kita perlu ingat, kita akan diuji. Perjalanan hidup itu isinya semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar ujian dan cobaannya adalah para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api. Dan apinya besar. Orang-orang tidak bisa mendekat kepada api, sehingga mereka membuat manjanik. Apa manjanik itu? Manjanik itu seperti katapil ya, yang besar, yang untuk melempar apa? Dulu kalau perang-perang dulu itu untuk melempar batu seperti itu. Nabi Ibrahim ditaruh di atas sana, karena mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim di api. Apinya besar sekali. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat Israiliyat tentang cerita bagaimana Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana. Ketika dilemparkan ke sana, malaikat Jibril datang kepada Ibrahim, mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Ibrahim, apa kau perlu bantuanku? Apakah kau perlu bantuanku? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Sama engkau, aku nggak ada perlu. Karena dia tahu, lihat tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu Jibril juga makhluk Allah, sama dengan dia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ilallah fanam. Tapi kalau sama Allah, aku perlu sama dia sekarang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala Nabi Ibrahim berserah diri kepada Sang Pencipta, Allah tinggal cakap kun fayakun. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, api yang membakar, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kita masih gak yakin. Terkadang kita melihat memiliki problematika yang besar, yang udah gak bisa Ustaz, ini udah gak ada jalan keluar. Subhanallah. Kau lupa dengan Rabbus samawat wal ard. Setiap salat kau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Dia Tuhan semesta alam. Kalau dia ingin menenggelamkan Singapura, tenggelam Singapura. Tahu kejadian tsunami di Aceh? Dalam hitungan berapa detik, ratusan ribu manusia hilang. Allah tinggal kun fayakun. Tinggal kita. Mau nggak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub alaihissalam seorang nabi yang mendapatkan ujian dari anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang dicoba dengan anaknya. Dan tidak sedikit anak yang bermasalah dengan orang tuanya.
Kita lihat Nabi Ya'qub alaihissalam, anak yang paling dia cintai, Yusuf alaihissalam, dipisahkan dari dia ketika masih hati tergantung dengan dia, terikat dengannya, dipisahkan darinya bertahun-tahun. Tapi Nabi Ya'qub gak pernah berhenti berdoa, bahwasanya Yusuf tuh bakal kembali tuh. Yakin dia sama Allah, mohon dia sama Allah. Ketika Benyamin juga diambil, adiknya Yusuf juga dipisahkan dari bapaknya setelah puluhan tahun, dan kakaknya yang paling tua pun dipisahkan. 3 orang anak, yang mereka anak-anak soleh tuh 3 orang itu. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Ketika 3 dipisahkan, Nabi Ya'qub mengatakan, kalian diperbudak oleh jiwa kalian, oleh nafsu kalian, oleh syahwat kalian. Fasabrun jamil, sabar jamil. Kita diperintahkan untuk sabar yang cantik. Gimana tuh sabar yang cantik? Para ulama menafsirkan sabrun jamil alladzi la syakwa ma'ahu wala jaza. Kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Kita kena musibah, kita kena petaka, sabar yang cantik itu adalah sabar yang tidak perlu kita cerita sama teman-teman kita. Banyak di antara kita kalau kena musibah, dia cerita sama sahibnya, sama kawannya, Allahu Akbar, anak kena musibah. Tapi kalau dapat uang banyak nggak cerita dia. Subhanallah. Dapat nikmat nggak cerita. Maka seorang ulama mengatakan, ketika mendengarkan orang itu mengadu kepada dia kena musibah, dia kena pasal yang begitu peliknya. Apa kata ulama ini? Tashku man yarhamuka ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Ar-Rahman, yang menurunkan bala itu Allah. Engkau mengadukan yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Sabar jamil adalah sabar yang tidak ada mengadu sama orang. Ngadu sama siapa? Ngadu sama Allah. Kita ini ketika punya masalah, punya pasal yang pelik, itu membuat hati kita sesak. Dan kita perlu teman, kalau bahasa Indonesia curhat. Apa curhat, jemaah? Curhat itu singkatan curahan hati. Curhat, dia ingin cerita ya, agar beban ini hilang dari dia. Kalau dia udah cerita, udah cakap sama temennya, alhamdulillah, seakan-akan bebannya udah hilang. Kita perlu itu, manusia. Kalau enggak jadi beban di hatinya. Nabi Ya'qub alaihissalam, kepada siapa dia mencurahkan isi hatinya? Kepada Allah. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mencurahkan kesedihanku, kegalauan hatiku, kekesalanku kepada Allah. Aku gak mau cerita sama engkau. Gak perlu aku cerita sama orang banyak. Ketika 3 dipisahkan, Nabi Ya'qub berkata, asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan semua tuh anakku yang 3 tuh. Semuanya datang semua. Dan datang semua jemaah. Nabi Yusuf, Benyamin dan kakaknya yang paling, semuanya datang. Nabi Ayub alaihissalam. Singapura ini terkenal dengan hospitalnya yang bagus. Bahkan orang-orang berduit, beruang di Indonesia, kalau mau berobat kemana? Datang ke Singapura nih. Tapi terkadang dia sampai ke Singapura, katanya dokter tidak ada obatnya. Ini udah nggak ada obat. Ini penyakit sudah tinggal nunggu mati. Kadangkala dokter mengatakan kira-kira sisa baki 4 bulan ini.
Nabi Ayub terkena penyakit yang aneh. Kepada siapa dia meminta? Dia tahu bahwa ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka dia mengatakan, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Lihat nih adabnya para nabi ketika berdoa, ketika memohon kepada Allah. Anni massaniyaddur, aku terkena penyakit ya Allah. Dia tidak mengatakan engkau yang membuat aku sakit, tidak. Dia mengatakan aku terkena penyakit. Dan Nabi Ayub tidak minta disembuhkan. Dia hanya mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling mengasihi, yang paling merahmati. Sudah, dia minta itu. Allah tinggal kun fayakun, langsung sembuh tuh Nabi Ayub alaihissalam. Terkadang kita lebih percaya sama dokter daripada sama Allah Jalla Jalla. Dokter mengatakan nggak bisa sembuh, ya udah selesai, tunggu mati sudah. Beli kain kafan dan beli kuburan sudah. Subhanallah. Putus asa kita berdoa. Jangan jemaah. Nabi Zakaria sama seperti Nabi Ibrahim. Dia sudah tua renta. Disebutkan oleh para ahli tafsir umurnya sudah 100 tahun. Rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, tulang-tulangnya sudah lemah. Tapi dia selalu berdoa minta keturunan, minta anak dia. Dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dan dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Tidak pernah aku dengan memohon kepadamu jadi susah hidup. Enggak pernah ya Allah. Terus minta sampai tua renta, terus minta. Kenapa kok malu mau minta sama Allah? Kadangkala istri kita, sebagian di antara kita, istrinya sudah umur 50 tahun. Dia umur 60 tahun. Ketika umur 30 sampai umur 50 doa terus minta anak. Umur 50, ya kayaknya susah udah punya anak. Istri ini sudah 40 tahun, gimana kalau nanti hamil? Susah kata dia. Subhanallah. Akhirnya berhenti berdoa. Berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mohon, minta sama Allah. Enggak rugi kita memohon kepada Allah, enggak bakalan rugi. Karena kita akan mendapatkan jawaban satu dari 3 hal. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah wa innama nahmilu hammad du'a. Kita ini tidak terbebani dengan masalah dikabulkannya doa. Yang jadi beban buat kita adalah doa. Ketika tidak bisa berdoa, seharian tidak berdoa, ketika orang sujud memohon kepada Allah, tengah malam memohon kepada Allah, kita tidur. Kata Umar, yang jadi beban sama kita itu bukan doa, bukan dikabulkannya doa atau tidak, tapi tidak bisa berdoa. Fa idza ulhimna ad-du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau kita bisa berdoa, pasti ada jawabannya, pasti sudah. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan hal itu. Nabi Zakaria alaihissalam setelah 100 tahun lebih dikasih anak. Siapa anaknya Nabi Zakaria? Siapa anaknya Nabi Zakaria jamaah? Ana minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Jangan putus asa berdoa. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang sudah kaya raya, dia masih memohon kepada Allah. Salah satu doanya, Rabbighfirli.
Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas untuk diberikan kepada satu manusia pun setelah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Jadi kalau dibilang kerajaan yang paling besar, kerajaan siapa? Nabi Sulaiman. Nggak ada kerajaan yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Dapat dari mana Nabi Sulaiman? Dari doa, dari minta sama Allah. Diceritakan ada seorang yang minta sumbangan. Apa sumbangan bahasa? Apa? Derma. Iya, derma. Dia datang di Arab sana, katanya di satu tempat situ ada orang kaya yang suka berderma. Dia ingin meminta derma untuk sebuah masjid. Maka dia masuk ke masjid untuk menjumpai orang itu. Ternyata selesai sholat isya, semua orang sudah pada pulang. Orang kaya itu sholat sunnah, kemudian berdoa. Semua sudah pulang. Orang kaya ini belum pulang dari masjid. Tadi yang mau minta derma itu mendekat kepada orang kaya ini. Lalu dia berdoa, mendengar orang kaya ini berdoa, minta rizki. Katanya orang yang minta derma ini, subhanallah, ini udah banyak duitnya masih berdoa minta rizki. Udah banyak uangnya masih berdoa minta rizki. Aku akan minta sama Allah juga, kata dia. Pulang dia. Ada apa nak minta sama dia? Dia pulang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mohon sama Allah, Allah itu akan kirim rizki jamaah kepada kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih asalkan kita bertakwa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus di perutnya ikan paus mohon sama Allah. Apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? Apa jemaah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Itu doanya Nabi Yunus tuh. Minta dia di perutnya ikan, dia yakin ada yang bisa mengeluarkan dia dari perut ikan itu. Ada, dia tahu. Dan dia yakin Allah mendengar doa dia. Seharusnya di perut ikan mati, tapi hidup. Maka sekali lagi, tidak ada yang berat sebenarnya. Kalau kita mendapatkan pasal yang besar, katakan kepada pasal itu bahwasanya aku memiliki Allahu Akbar. Aku memiliki Allah yang besar, yang lebih besar dari semuanya. Tatkala kita sujud, kita berbisik kepada bumi. Kita sujud itu berbisik ke sejadah kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Siapa yang mendengar? Allah yang di atas sana mendengar jamaah. Tinggal kitanya bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika perang Badar, dia mengangkat tangannya, dia berdoa sampai selendangnya itu jatuh, dan Abu Bakar mengangkat selendangnya meletakkan di pundak Rasul SAW. Terus Nabi mengatakan, wa'duka alladhi wa'adtani Allahumma anjiz wa'dak ya Allah. Ya Allah, tepati janjimu ya Allah. Tepati janjimu ya Allah. Intuhlak hadhil isabah la tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Kalau tuh orang-orang yang berjuang, sahabat-sahabatku mati semuanya, kau nggak bakal disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksa ketika memohon kepada Allah. Kita sebentar lagi akan berbicara tentang adab-adab berdoa. Karena terkadang kita berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Karena ternyata kitanya yang salah.
Jadi tinggal memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasi'. Dia seorang tabi'in. Ketika terjadi peperangan di Kabul, jadi Islam pada masa itu sudah sampai ke Afghanistan, sudah mendekat ke Azerbaijan sana. Ketika itu pasukan umat Islam dipimpin oleh Qutaibah ibn Muslim. Qutaibah bin Muslim tatkala sudah menyusun pasukannya, dia melihat jumlah pasukan orang-orang Turki pada waktu itu banyak sekali, membuat hati Qutaibah ibn Muslim ciut. Ya Allah, jumlah mereka banyak. Akhirnya Qutaibah mengatakan kepada pasukannya, kemana Muhammad bin Wasi'? Kemana Muhammad bin Wasi'? Dia seorang tabi'in yang ahli ibadah. Akhirnya dicari, di laporan anak buahnya, Komandan Muhammad bin Wasi' ada di sebelah kanan. Dia memegang tombaknya sambil mulutnya bergoyang-goyang dan dia bertasyahud menunjuk ke langit, menunjuk kepada sang pencipta yang di atas sana. Apa kata Qutaibah bin Muslim? Tilkal usbu' ahabbu ilayya min mi'ati alfi sayfin syahir wa syabin tarir. Tuh telunjuknya Muhammad bin Wasi' lebih aku cintai daripada 100.000 tentara yang masih muda dan 100.000 pedang-pedang yang kuat. Itu telunjuknya lebih aku cintai. Subhanallah jamaah. Karena kalau Allah mau bantu tinggal kun fayakun. Kita yang perlu memperkuat diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab berdoa sekarang? Adab berdoa yang paling utama, Nabi mengajarkan kepada kita agar meminta langsung kepada Allah. Nggak perlu perantara siapa-siapa. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai gulam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Subhanallah jemaah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Abbas umurnya baru 10 tahun, 11 tahun. Diajarin kalimat-kalimat. Jadi kita ketika punya anak, dia mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, kita pesan sama dia, wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, kau akan mendapati Allah di depanmu. Setiap ada masalah tinggal kita mengatakan ya Allah, Allah mudahkan. Kemudian mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau memohon, mohon sama siapa? Sama Allah. Nabi tidak mengatakan kalau kau mau mohon, mohon sama aku. Jangan. Kalau kau mau memohon, mohonlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah jamaah. Ini ajaran dari Nabi. Memang kita boleh, kita bertawasul dengan orang yang soleh, kita datang kepada ibu kita, ummi kita, abi kita, bilang ya ummi tolong doakan ana ya ummi. Boleh. Tapi yang lebih utama jangan lupa kau berdoa sendiri. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada adab doa yang pertama. Doa dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Kalau minta, kalau memohon kepada Allah, yakinlah kalau Allah akan memberi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku, kasih rahmat aku kalau kau berkehendak. Kalau kau mau, kasih aku. Jangan.
Ketika minta anak, minta, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh, ya Allah. Aku minta ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Terus minta. Liya'zimil mas'alah, kalau minta itu sungguh-sungguh, serius. Nggak ada yang maksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal minta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin jemaah. Kebanyakan kita nggak yakin, ragu-ragu. Mana mungkin ya? Bisa nggak ya? Kayaknya sulit. Nggak ada yang sulit buat Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai, yang lengah. Terkadang berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil main apa? Tabletnya, handphonenya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Kemana dia? Dia baca di sini, lidahnya mohon sama Allah, hatinya ada di mana? Minta yakin. Dan jangan hati kita itu ketika berdoa, subhanallah. Kita sholat aja kadangkala, kita sholat, Allahu Akbar, itu lupa dengan sholat kita. Tadi imamnya rakaat pertama baca apa tadi? Baca surat apa tadi? Baca Al-Fatihah. Ya baca Al-Fatihah lah. Alhamdulillah ingat masih dengan Al-Fatihah, karena wajib baca Al-Fatihah. Terkadang kita lupa dengan apa yang dibaca imam. Maka kita berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika berdoa. Yang kedua, kalau berdoa itu mengulang-ulang doanya. Nggak cukup sekali, nggak cukup 2 kali, terus. Dari muda sampai tua berdoa. Kepingin hafal Al-Quranul Karim, minta terus. Sampai tua pun minta. Ada seorang wanita umur 60 tahun baru hafal Al-Quranul Karim. Umur 60 tahun. Karena dia terus berdoa dan berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan, rawahu Ahmad. Nabi alaihi salatu wasallam kalau berdoa biasanya 3 kali. Dia mengulang-ulang 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya ulang-ulangi, kita minta ilmu yang bermanfaat 3 kali. Kalau meminta 3 kali. Yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu cuma? Sama kan? Nggak boleh tergesa-gesa. Berdoa 2 tahun minta anak, nggak dikasih-kasih, kayaknya udah nggak dikasih sama Allah. Itu tergesa-gesa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan kabulkan permohonan kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab. Dia berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah. Akhirnya dia nggak berdoa. Baru berapa tahun kau berdoa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tunggu tuh. Nabi Nuh alaihissalam sampai berapa tahun jemaah? 950 tahun. Antum mah umurnya nggak sampai ya. Ya paling nggak sampai mati terus berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mengatakan, kadangkala kita bertemu sama kawan, kau berdoa sama Allah, mohon sama Allah. Aku sudah mohon tiap malam tapi nggak dikabulkan. Nah itu nggak dikabulkan. Nggak perlu cerita sama teman kita udah memohon nggak dikabulkan. Ketika teman kita mengatakan kau berdoa, iya aku akan terus berdoa. Besok ketemu lagi, tahun depan berjumpa lagi. Dan kawan kita mengatakan, kau berdoa sama Allah. Jangan pernah mengatakan aku sudah berdoa, tapi katakan aku akan terus berdoa. Aku akan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada berdoa itu mencari tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Kita cari kapan waktu yang mustajab. Umpamanya antara azan sama qomat, ya, berdoa.
Ketika tasyahud akhir sebelum salam, doa. Ketika semua orang tidur, kita bangun tuh. Kita memohon kepada Allah. Karena di sepertiga malam akhir itu Allah mengabulkan doa hamba. Mohon sama Allah. Pasang tuh alarmnya. Diceritakan ada seorang lelaki yang rumahnya sempit. Yang rumahnya sempit, dia ngomong sama istrinya, gimana nih rumah kita sempit nih. Ya udah kita doa malam hari. Akhirnya yang bangun istrinya dahulu. Istrinya bangun, suaminya nggak bangun. Akhirnya si istri doa, ya Allah, nih suamiku katanya mau doa tapi nggak doa, ya Allah, aku aja yang doa. Akhirnya si suaminya bangun. Ya Allah, aku aminkan doa istriku, ya Allah. Karena kata istrinya, kok nggak berdoa? Ya udah, sama seperti doamu aku minta. Sama yang kau minta. Dia minta, terus dia berdoa. Allah berikan jamaah. Allah berikan. Ketika semua orang tidur, kita minta. Pernah Hasan al-Basri datang seorang lelaki kepada dia, wahai Hasan al-Basri, aku nih alhamdulillah punya semuanya, orang kaya. Padahal aku banyak berbuat maksiat. Tapi dia diberi rizki sama Allah, diberi kenikmatan, tidak ada yang diharamkan dari dirinya. Hasan al-Basri bertanya kepada dia, apakah engkau sholat tahajud? Kata dia, enggak. Cukup sebagai kesengsaraan buat engkau. Tatkala Allah mengharamkan buat dirimu bermunajat kepada Dia. Nikmatnya kita ngobrol, bercakap sama Allah itu subhanallah. Itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi ini. Tatkala semua orang tidur, kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tatkala kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cari waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, karena di situ Allah akan mengabulkan doa kita lebih besar harapan. Yang kelima, ketika berdoa tidak usah dengan suara yang keras-keras sehingga membangunkan orang yang tidur. Nggak perlu. Allah itu mendengarkan doa kita. Sedang-sedang saja. Allah mengatakan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Kalau berdoa tidak perlu kau dengan suara yang keras atau dengan suara yang tidak terdengar, tapi yang tengah-tengah antara itu. Yang keenam, ketika mulai doa, mulailah dengan pujian dan salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa jangan langsung. Habis sholat malam kita mau mohon langsung, ya Allah, aku kepingin kereta, ya Allah, udah berapa tahun gak punya kereta. Jangan. Mulai dulu dengan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nggak bisa bahasa Arab Ustaz, bahasa Melayu. Nggak bisa bahasa Melayu, bahasa Inggris. Bahasa apa saja. Tapi puji Allah, ya Allah, kau yang telah memberikan kepadaku mata yang bisa melihat. Kau yang memberikan tangan, ya Allah. Kau yang memberikan keluarga kepadaku. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah. Baru minta sama Allah. Puji Allah dengan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengatakan ajilah hada. Orang ini terburu-buru berdoa. Jadi ada adabnya, ada aturannya. Yang ketujuh, kalau ingin doanya dikabulkan, makanlah yang halal. Makanlah yang halal. Minumlah yang halal. Subhanallah ya. Sebagian orang di akhir zaman itu sudah tidak memikirkan halal haram. Yang penting bisa hidup.
Ya Ustaz, kalau bahkan di Indonesia itu ada peribahasa yang salah, yang mengatakan Ustaz, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kata dia. Cari yang haram sulit, apalagi cari yang halal, kata dia. Subhanallah, yang halal lebih banyak daripada yang haram, dan banyak. Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kalian makanlah yang baik-baik. Nggak ada yang baik, ya udah puasa, jangan memaksakan diri, dan beramallah kalian amal yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, apa yang kita rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasul menyebutkan tentang seseorang yang yutirus safar, yang dia melakukan perjalanan yang panjang, asy'ath aghbar, yang rambutnya sudah banyak debunya, pakaiannya sudah mulai kusut. Kemudian dia angkat tangan, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Maka kalau kita berdoa memohon kepada Allah nggak dikabulkan, coba lihat, gara-gara mungkin kita makan haram. Mungkin nih pakaian kita ini mungkin haram. Mungkin kita dibesarkan dari yang haram. Kita ngasih makan sama anak kita dari yang haram. Nabi mengatakan, gimana akan dikabulkan doanya? Yang dia makan haram, yang dia minum haram, dia dibesarkan dengan yang haram. Yang kedelapan, menghadap kiblat kalau berdoa. Usahakan menghadap ke kiblat dalam kondisi berwudu, suci. Itu akan menyebabkan doa kita lebih dikabulkan. Dan yang kesembilan, yang lebih penting dari itu semua, adab hati kita. Bagaimana hati kita menyesali perbuatan dosa kita. Karena banyak di antara kita yang berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dia nggak bertobat. Saat saya mohon terus sama Allah tapi nggak dikabulkan, coba kau mungkin banyak dosanya. Maka sebelum berdoa, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, seorang ketika dicintai, orang tua kalau cinta sama anaknya minta apa dibelikan. Minta kereta, nih kasih. Minta apa kasih. Kenapa? Karena orang tuanya sudah cinta sama anak. Dan Allah lebih dari itu. Allah kalau sudah cinta dengan hambanya, idza ahabballahu 'abdan, Allahu akbar. Di dalam sebuah hadits qudsi yang Allah ceritakan bagaimana Allah ketika mencintai hambanya, mungkin besok kita akan bahas hadis ini. Di akhir hadis itu Allah mengatakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta sama aku, Allah aku akan kasih, kata Allah. Aku akan berikan apa yang dia minta. Karena Allah sudah cinta. Maka kita perlu memperbaiki diri kita dari dosa-dosa kita, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Yang terakhir, jangan bosan berdoa. Jangan bosan berdoa. Kapanpun, di tempat kerja kita, di office kita, kita masuk ke kantor, kita ada pasal nih yang berat, sudah duduk di kantornya, di office-nya, ya Allah, naik keretanya, masuk rumahnya, kemanapun kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan bisa menyelesaikannya bila Allah tidak membantu kita. Bahkan Aisyah meriwayatkan hadis bagaimana seorang mukmin itu diperintahkan berdoa sampai dalam urusan
Sandalnya putus ketika kita mau menyambung, atau pakaiannya rusak, kita mau jahit itu minta tolong sama Allah. Di antara doa Nabi, dia mengatakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau menjadikannya mudah, dan Engkau menjadikan yang sulit itu mudah. Para jamaah rahimakumullah, itulah mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini dalam urusan doa. Dan perlu diingatkan juga, kalau doa jangan hanya minta dunia. Ada orang itu yang isi doanya dunia melulu, rumah, kereta, istri, anak-anak. Akhirat nggak pernah dia minta. Ketika berangkat haji, ada orang-orang yang seperti itu. Allah ceritakan, faminan nas, dan di antara orang-orang itu, may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yang isi doanya minta dunia, minta kesehatan, minta rezeki, minta nikmat. Maka orang yang hanya minta dunia di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa minhum man yaqul, tapi ada di antara mereka yang doanya itu, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Semoga tidak ada yang pulang dari majelis ini kecuali sudah diampuni dosanya, dimudahkan urusannya. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridhan walana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, kalau mungkin ada soalan, tafadhal ya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum. Bismillah. Iya, soalan yang sangat indah, karena besok kita akan bicara masalah sunnah. Bagaimana indahnya hidup dengan sunnah. Salah satu yang ditanyakan, bagaimana dengan sholat sunnah? Kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Sholat rawatib itu 10, 12, 22 atau 32 atau 42? Kalau yang rawatib, yang ditekankan, yang sunnah muakkadah itu 12. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat, kemudian setelah zuhur 2 rakaat. Berapa? 4, 2, 2, 8. Kemudian ba'da maghrib 2, 10. Ba'da isya 2, 12. Tapi boleh 10. Tapi tentu yang lebih utama 12. Kemudian boleh ditambah, seperti umpamanya qabliyah isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal adzanain shalah. Di antara 2 adzan ada salat sunnah. Jadi kita boleh salat sunnah sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati hambaku yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi ada sunnah yang berkaitan dengan sholat tadi, ada sunnah yang mutlak. Umpamanya setelah maghrib kita sholat 2 rakaat, udah rawatibnya. Tapi kita nggak ada kerjaan, aku mau sholat sunnah lagi 2 rakaat, boleh ditambah. Jadi sholat sunnah mutlak ya, 2 lagi, mau 2 lagi, anak mau nunggu isya mau sholat sunnah, nggak apa-apa. Tapi tidak termasuk yang
rawatibnya tadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Naam, tafadhal. Tinggal 5 menit lagi nih. Katanya sampai jam 10. Karena sebagian jamaah sudah ngantuk-ngantuk jamaah. Nah, kalau tidak ada soalan, insyaallah fadhal. Pencerahan mengenai pada time berdoa, dan juga mengaminkan doa. Nah, ada pertanyaan ini mengenai angkat tangan ketika berdoa dan mengaminkan doa. Di antara ada berdoa adalah angkat tangan. Tapi ada tempat-tempat yang Nabi nggak angkat tangan. Ketika itu kita tidak perlu angkat tangan. Seperti ketika sholat Jumat, Rasul alaihi salatu wassalam yushiru bi isba'ihi. Rasul menunjuk dengan jari telunjuknya. Maka tatkala itu jangan angkat tangan. Kenapa? Nabi nggak angkat tangan. Padahal Nabi yang mengatakan innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Allah itu malu kalau seorang hamba angkat tangan berdoa kemudian Allah tidak kasih apa yang dia minta. Bagaimana angkat tangan? Memang banyak model angkat tangan ya. Apakah angkat tangan seperti ini? Kalau sholat istisqa Nabi itu angkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan ya, sampai putih ketiaknya itu kelihatan. Karena dulu pakaiannya bukan gini jemaah. Dulu pakai seperti ihram, selendang. Jadi kalau angkat tangan kelihatan seperti itu. Syekh Utsaimin mengatakan angkat tangan yang mungkin lebih utama di antara model-model itu, dia mengatakan dengan dikumpulkan tangannya. Namanya orang minta ini kalau gini lepaslah. Dia minta seperti ini, walaupun yang lainnya boleh. Yang seperti apa? Angkat tangan itu boleh. Jadi waktu angkat tangan adalah waktu-waktu yang memang mutlak. Kita boleh angkat tangan untuk berdoa di sana, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengaminkan doa, ya ketika waktu-waktu tertentu. Seperti ketika sholat Jumat, ketika istisqa, ketika waktu-waktu yang memang doa Nabi bersama-sama sahabatnya mengaminkan, kita mengaminkan doa itu. Tapi di waktu-waktu yang beliau tidak doa bersama-sama, ya kita doa sendiri-sendiri. Karena bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita itu umatnya pandai. Umat Islam itu harus bisa berdoa. Karena ada generasi di umat Islam ini yang tidak bisa berdoa. Bisanya amin. Bisanya cuma amin. Banyak jemaah haji itu kalau pulang biasanya kan diminta berdoa karena dia dikatakan udah orang, wah ini udah haji, udah alim ya. Dia suruh berdoa nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena selama ini dia cuma amin. Bisanya cuma amin. Orang tua harus mengajarkan kepada anaknya agar dia bisa berdoa. Kalau orang tuanya yang doa terus, kapan anaknya bisa berdoa? Anaknya cuma amin terus. Enggak. Nak, kau minta sama Allah. Apa yang kau inginkan, minta sama Allah SWT. Diajarin doa. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya doa-doa. Wallahu a'lam bishawab. Kita ingin doa dikabulkan. Macam mana hendak bersihkan diri dari rizki yang haram pada kehidupan yang lalu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Nah, ini mungkin kita dahulu pernah makan haram, pernah melakukan dosa-dosa, ngambil haknya orang. Ya kita harus bertobat kepada Allah SWT. Daging yang tumbuh dari haram, an-naru aula bihi. Neraka lebih pantas untuk menjadi tempatnya. Gimana kalau kita dulu pernah makan haram sehingga sudah menjadi daging kita? Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang tumbuh dari haram itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah perkataan salaf mengatakan rubba dzambin dakhala bihil abdul jannah. Ada sebagian dosa
yang menyebabkan orang masuk surga. Karena dosa masuk surga, dan ada orang karena ketaatannya masuk neraka. Bagaimana boleh? Para ulama menjelaskan, ketika orang itu berbuat dosa, dia selalu ingat dengan dosanya itu. Sampai tua pun dia ingat, aku pernah berbuat dosa. Sehingga dia terus mengingat dosa itu dan bertobat kepada Allah, beristighfar karena dia takut tidak diampuni. Terus dia memohon kepada Allah SWT. Akhirnya gara-gara dosa dia masuk surga. Tapi ada orang yang karena ketaatannya masuk neraka. Dia selalu bangun malam, dia selalu bersedekah, dia selalu berderma, kemudian dia sombong dengan perbuatan baik. Dia takabur, dia ujub, dia melihat orang lain seakan-akan nggak ada yang masuk surga tuh. Anan yang masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kebaikannya dia masuk neraka. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Mudah-mudahan kalau dia bertobat dan menyesali. Kalau berkaitan dengan hak orang lain yang pernah dia ambil, dia wajib mengembalikannya. Kalau dia tidak bisa mengembalikannya, maka dia meminta maaf kepada orang itu agar dihalalkan buat dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan esok hari. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan lebih bersemangat lagi berdoa kepada Allah SWT apabila yang saya sampaikan itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.